Oke, yang pertama ada pengertian dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, CSR ini apa? CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi, perusahaan itu nggak cuma mikirin tentang keuntungan atau labanya aja, tetapi mereka juga harus memikirkan dampak kegiatan bisnis yang mereka jalankan. Nah, CSR ini bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan sosial, contohnya pemberdayaan masyarakat, terus penghijauan lingkungan, bantuan pendidikan, bantuan bencana, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya CSR ini, perusahaan itu jadi bisa nunjukin bahwa mereka itu gak cuman memikirkan diri mereka sendiri gitu, tetapi mereka juga memikirkan lingkungan di sekitarnya. Nah, selain itu, CSR juga bisa membantu hubungan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan, sehingga perusahaan itu bisa diterima dan dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Oke, lanjut ke tujuan CSR. Selanjutnya ada tujuan dari CSR. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar. Jadi, perusahaan itu harus bisa memberikan dampak dan manfaat yang positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada membangun citra positif perusahaan. Jadi, perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial biasanya itu dihargai dan juga dipercayai oleh masyarakat karena dianggap mereka itu tidak hanya mencari keuntungan aja, tetapi mereka juga memiliki rasa tanggung jawab sosialnya. Lalu yang terakhir itu ada mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi perusahaan itu selalu mendukung pembangunan, tetapi mereka juga selalu mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Oke, kita lanjut ke manfaat dari CSR. Selanjutnya ada manfaat dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, manfaat CSR ini bisa dirasakan baik untuk perusahaan maupun masyarakatnya. Nah, bagi perusahaan, manfaat CSR ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan atau citra dan nama baik perusahaan di mata masyarakatnya. Lalu yang kedua itu dapat memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Jadi dengan menerapkan CSR, perusahaan itu bisa berhubungan lebih baik lagi dengan para stakeholder seperti pemerintah, konsumen, atau masyarakat di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, jadi dengan menerapkan CSR juga, perusahaan itu dapat lebih dipercaya oleh para konsumen, sehingga tingkat loyalitas konsumen kepada perusahaan itu semakin tinggi. Nah, sedangkan bagi masyarakat, manfaat CSR ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, terus dapat membantu membuka lapangan pekerjaan, dan juga membantu pendidikan dan lingkungan. Sehingga dengan menerapkan CSR ini, perusahaan itu bisa juga memberikan dampak dan manfaat positif pada lingkungan di sekitarnya. Oke, selanjutnya di sini ada dasar hukum CSR. CSR di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta Undang-Undang Penanaman Modal. Pada pasal 15 huruf B Undang-Undang Penanaman Modal dijelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Jadi, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian dijelaskan pada pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk ikut mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Nah, selain dari dasar hukum, di sini juga ada prinsip-prinsip CSR. Dalam pelaksanaannya, CSR memiliki beberapa prinsip penting. Yang pertama yaitu sustainability atau keberlanjutan. Program CSR harus memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. CSR berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Lalu prinsip yang kedua yaitu ada program jangka panjang.
CSR bukan kegiatan sesaat untuk mencari popularitas, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Perusahaan harus menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena adanya dukungan atmosfer sosial dan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu memberikan dampak positif. CSR harus memberikan manfaat dalam bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Lalu, yaitu prinsip yang keempat, tidak membebani konsumen. Dana CSR tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga pokok kepada konsumen. Nah, selain dari prinsip-prinsip, di sini juga ada jenis-jenis CSR. CSR memiliki beberapa jenis sesuai dengan kegiatan perusahaannya. Yang pertama yaitu CSR lingkungan. CSR lingkungan bertujuan menjaga kelestarian alam, misalnya penanaman pohon, pengelolaan limbah, dan pengurangan penggunaan plastik. Nah, lalu jenis yang kedua yaitu ada CSR pendidikan. CSR ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas masyarakat, seperti pemberian beasiswa dan bantuan fasilitas sosial. Yang ketiga yaitu CSR kesehatan. CSR ini biasanya berupa pengobatan gratis, donor darah, dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu ada CSR sosial. CSR sosial berfokus pada bantuan kemanusiaan, seperti bantuan korban bencana, santunan, dan pembangunan fasilitas umum. Yang terakhir yaitu ada CSR ekonomi. CSR ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui bantuan UMKM atau pelatihan usaha. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui nih apa hubungan CSR dengan bisnis. CSR memiliki hubungan yang sangat erat dengan bisnis karena dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perusahaan. Hal ini berdasarkan hasil survei The Millennium Poll on CSR tahun 1999 yang dilakukan oleh Environics International terhadap 25.000 responden dari 23 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih memperhatikan etika bisnis, perlakuan perusahaan terhadap karyawan, dan kepedulian terhadap lingkungan dibanding hanya melihat keuntungan perusahaan saja. Karena itu, perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik biasanya lebih dipercaya masyarakat dan memiliki citra positif. Ya, sebaliknya, perusahaan yang tidak menjalankan CSR dapat memperoleh penilaian negatif dari konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR bukan hanya sekedar kegiatan sosial, tetapi juga bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain bermanfaat bagi masyarakat, CSR juga membantu perusahaan membangun citra yang baik dan menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oke, next. Menurut John Elkington di dalam buku Triple Bottom Line, ada 3 unsur utama yang biasa dikenal dengan 3P, yaitu profit. Yang pertama profit, mendukung laba perusahaan. Yang kedua itu people, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga itu planet, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, Triple Bottom Line itu konsep CSR yang menjelaskan kalau keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari keuntungan atau profit saja. Jadi, perusahaan yang baik itu bisa menyeimbangkan 3 hal tersebut. Contohnya, selain mencari keuntungan, perusahaan juga melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat dan juga menjaga lingkungan agar tidak rusak. Next, ada evolusi CSR atau Corporate Social Responsibility. Berkembang dari konsep perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada keuntungan menjadi perusahaan yang juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, konsep ini dimulai atau dikenal sejak tahun 1953 melalui pemikiran Howard R. Bowen tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia, CSR berkembang pesat sejak tahun 1990-an dan mulai diterapkan melalui berbagai kegiatan sosial, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Saat ini, CSR menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. Jadi, evolusi CSR menunjukkan adanya perubahan cara pandang perusahaan dari waktu ke waktu. Yang awalnya perusahaan itu hanya fokus mencari keuntungan, tetapi sekarang perusahaan juga dituntut peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena itu, CSR saat ini menjadi bagian penting dalam kegiatan perusahaan agar tidak hanya memberi keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke, next.
Untuk implementasi CSR di Indonesia itu semakin berkembang sejak adanya dukungan pemerintah melalui berbagai aturan, salah satunya UU Perseroan Terbatas tahun 2007. Nah, CSR diterapkan perusahaan melalui kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga lingkungan. Beberapa perusahaan Indonesia telah menjalankan program CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti pemberian beasiswa, bantuan usaha, serta kegiatan sosial dan juga lingkungan. Nah, dari implementasinya bisa dilihat kalau CSR itu di Indonesia sekarang sudah semakin diperhatikan, apalagi setelah adanya dukungan dari pemerintah melalui berbagai peraturan. Jadi, perusahaan bukan cuma hanya menjalankan bisnis, tetapi juga mulai ikut berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya CSR ini juga penting karena perusahaan itu tidak hanya selalu memikirkan keuntungannya aja, tetapi mereka juga harus memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan dengan adanya CSR juga bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan citra perusahaan, juga membangun kesejahteraan sosial dan lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, CSR ini menjadi salah satu penerapan etika bisnis yang baik dalam dunia usaha.